Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas skenario sales dari simulasi dan transaksi database pada Odoo. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Ahmad Zainal Mustafa dengan CP 120, dengan saya sendiri Aldi Samara dari CP 123, lanjut ada Juliana dari CP 153, dan Mulan Setiana Berlian Putri dari CP 191. Yang pertama ada overview dari our company. Yang pertama ada profil perusahaan, yaitu PT Propose adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2012 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur. Adapun visi perusahaan kita, visi dan misi perusahaan adalah menyediakan furnitur berkualitas untuk berbagai kegunaan dengan harga yang terjangkau dan kompetitif, pelayanan terbaik, inovasi berkelanjutan, serta suasana belanja yang nyaman dengan didukung staf yang profesional. Adapun juga alamat perusahaan kita, yaitu nama perusahaan kita PT Purpose, dengan alamat Jalan Masa Depan nomor 15, dengan nomor telepon 08321 654 987. Emailnya itu ada info@purpose.com, di website www.purpose.com. Kita juga mempunyai rekening bank perusahaan, yaitu Bank BCA nomor REK 0258 atas nama PT Purpose. Pada penerapan proses bisnis yang terjadi dalam modul sales, tentu tidak hanya satu individu saja yang terlibat di dalamnya, melainkan terdapat banyak pihak atau staf yang membantu menjalankan proses bisnis ini agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Staf yang terlibat dalam penerapan skenario dalam modul sales pada PT Purpose ini, yang pertama ada staf IT sebagai administrator, yang kedua ada staf sales, on dokumen dan marketing, yang ketiga ada staff sales, administrator dan on dokumen, yang keempat ada manajer sales sebagai administrator dan manajer inventory sebagai administrator. Di sini ada table kontennya. Yang pertama ada staff IT sebagai administrator, staff sales on dokumen dan marketing, yang ketiga ada staff sales administrator dan on dokumen, yang keempat ada manajer sales sebagai administrator dan manajer inventory sebagai administrator. Yang pertama itu staff IT atau administrator yang dijalankan oleh CP123 dengan nama Michelle. Loginnya itu michelle15@purpose.com dengan password sales15, role-nya sebagai administrator. Dengan job desk create user, setting and then configuration itu lead, price list, delivery method, dan make sales team. Nah, di sini ada hak akses yang akan dibuat oleh Michelle kepada seluruh staffnya. Di sini yang pertama Michelle-nya dalam modul sales dia sebagai administrator, di service sebagai administrator, accounting sebagai advisor, di inventory sebagai administrator, pada purchase sebagai user, manufacturer sebagai administrator, di website sebagai editor dan designer, di marketing, pada email marketing sebagai user, di survei sebagai administrator, dan human resource atau employee sebagai administrator, dan pada administratornya di setting menjadi setting. Untuk Cia, yaitu pada sales dia sebagai user atau on dokumen, dan pada marketing dalam email marketing sebagai user, dan dalam survei sebagai administrator. Pada Sani di sales menjadi administrator atau user atau on dokumen, dan selanjutnya ada Jerome pada sales itu sebagai administrator atau user pada all dokumen, dan pada Pasha di inventory sebagai administrator. Selanjutnya saya akan mengimport hak akses pada role-role yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya. Yang pertama kita ke setting, selalu ke user and companies. Nah, karena kita akan mengimport data dari hak akses yang akan kita tambahkan user, kita pilih favorit lalu import records. Lalu di sini ada upload file. Ini pilih file yang akan kita import. Ini kita bisa lihat dulu apakah sudah benar.
Ini udah tampil terdapat file kolom, ada kolom login, password, dan role. Sebelum kita import, kita bisa tes dulu. Nah, di sini sudah ada tampilan everything seems fine, berarti semuanya bisa dimasukkan ke user. Lalu kita import aja. Sini melihat, kita cari aja dari nama perusahaan kita sendiri. Sini sudah terimport semua. Jadi saya akan memberikan hak akses yang pertama dari Michelle dulu. Michelle ini mendapat hak akses untuk semua administrator dari semua modul. Ini kita bisa use. Kita save aja. Lalu kita pilih. Setelah itu eh, kita melakukan setting pada price list. Pastikan ini sudah dicentang. Lalu ke shipping. Ini juga delivery methodenya sudah dicentang. Jadi sudah bisa dijalankan. Selanjutnya pada administrator kita membuat discuss atau grup untuk semua staff. Pertama di sini kita klik aja video plus 15. Jadi kita bisa tambahkan versinya. Yes, jadi di sini semua staff bisa komunikasi, misal ada apapun atau membuat uh, surat invoice, quotation, atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada staff sales, on dokumen dan marketing. Sini dijalankan oleh Cia dengan login cia15@propose.com dengan password sales 15, role-nya sebagai sales administrator atau user sales on dokumen dengan job desk-nya at email in profile, create lead and convert it to pipeline. Nah, di sini ada daftar calon customer-nya. Yang pertama ada lead, yang pertama ada target customer 1 periode 23 untuk kelompok 15 dengan probability 50%. Company name-nya yaitu ada PT Maju Jaya, alamatnya di Jalan Hoster Pramineto nomor 16. Kotanya terdapat di Surabaya dengan nomor telepon berikut dengan email majujaya@co.id dan memiliki website www.majujaya.co.id. Final statusnya kita di sini loss karena probability-nya hanya 50%. Yang lead kedua yaitu target customer 2 periode 2023 dari kelompok 15 dengan probability 70%. Company name-nya yaitu PT Amanah di alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 pada kota Bandung dengan nomor telepon sekian dan email amanah@co.id yang memiliki website www.amanah.co.id. Hanya statusnya lost karena probability-nya 70%. Dan untuk lead yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada target customer 3 periode 2023 pada kelompok 15. Probability-nya itu 90%. Company name-nya yaitu PT Berkah di alamat Jalan A. Ahmad Yani nomor 19 pada kota Jakarta dengan nomor telepon sekian dan email berkah.co.id. Memiliki website www.berkah.co.id. Final statusnya itu one karena probability-nya yang paling tinggi yaitu 90%. Nah, pada staff sales tadi Cia, kita tinggal masukkan emailnya yang tadi kita beri akses, itu cia15@post dengan password sales 15.
Sini sebelum melakukan tugasnya, kita akan menambahkan email yang kita masukkan ke dalam profilnya, yaitu ciat15@com. Kita save aja. Lanjut ke modul CRM untuk menambahkan leads. Tadi kita masukkan leads yang pertama, yaitu repeat tema juga. Setelah kita menambahkan leads yang tadi ada pada table, selanjutnya kita bisa mengconvert to opportunity. Yang pertama, ini kita convert to opportunity, lalu pada customer kita bisa memilih create a new customer. Di sini salesperson-nya itu Cia. Dengan sales team, sales. Ini kita langsung create opportunity. Nah, di sini kita masuk ke pipeline. Di sini ada 3 calon customer yang akan berada di table ini. Di sini kita bisa menambahkan bintang. Jadi sebelumnya pada customer 3 mempunyai probability 90, berarti kita bisa membuat priority yang bintangnya 3. Dan pada customer kedua, yaitu memiliki probability 70%, berarti kita bisa menambahkan bintang di sini 2 bintang. Dan pada customer ini, yang pertama, yaitu memiliki probability 50%. Jika kita ingin melihat kualifikasinya, mungkin dari ketiganya itu memiliki kualifikasi yang kita mau gitu. Jadi kita bisa pindahkan ke qualified. Selanjutnya, mungkin pada tahap selanjutnya hanya pada customer ketiga dan kedua. Sini kita bisa pilih alasan kenapa dia kalah dalam tahap selanjutnya. Kita pencet loss. Di sini ada loss reasonnya, mungkin not enough stock atau we don't have people skills. Mungkin ini update. Nah, pada pipeline di sini akan hilang. Nah, untuk memilihnya, karena customer ketiga ini memiliki qualified dan proposition yang kita butuhkan, berarti kita bisa pilih one. Dan di sini pada customer kedua, ini kita loss dengan loss reason yang mungkin lagi too expensive mungkin. Kita submit. Nah, di sini pipeline-nya kita udah setelah kita mendapatkan customer kita, lalu kita ke discuss untuk meminta Tani, ya, yaitu sebagai staff sales untuk membuatkan quotation. Ini saya pilih selanjutnya. Tolong buatkan quotation untuk itu langkah. Pesan ini akan disampaikan oleh Tani dan yang lain karena ini berada di grup. Dan Sani akan membuatkan quotation. Baiklah, saya Juliana akan melanjutkan step selanjutnya mengenai step sales, administrator, and all document. Jadi di bagian saya mengerjakan mengenai job desk-nya add email in profile,
create price list, quotation, delivery, sama price revision. Nah, di sini aplikasi yang bisa saya akses yaitu Sales Administrator dan User Sales All Documents. Sini menggunakan email Sani 15, purpose dan CV15 Sani. Langsung saja kita masuk ke dalam Odoo. Yang pertama kita add email terlebih dahulu dengan cara mengklikkan sudut kanan CV153 Sani, lalu klik my profile. Nah, di bagian email ini kita isi, dan saya udah ngisi di sini Sani 15 purpose sesuai dengan yang ada di slide PPT. Lalu klik produk, klik price list. Nah, di sini kita ketikkan berkah, karena sebelumnya saya udah buat price listnya, jadi kita tinggal buka aja. Nah, di sini adalah price list PT Berkah 2023 kelompok 15. Di sini ada dua produk, yaitu kabinet dan meja dengan minimal quantity 1. Untuk kabinet price-nya 2 juta dengan start sampai nya yang tertera. Terus di meja juga sama dengan minimal quantity 1, price-nya 5 juta dengan start sama n nya tertera. Nah, ini adalah penampakan setelah quotation saya kerjakan. Terus ada quotation send, saya juga udah kirim, dan ini quotation yang belum direvisi. Jadi ini adalah penampakan quotation setelah direvisi dan sudah di approval oleh user selanjutnya yang memiliki tugas untuk approval sales ordernya. Jadi ini adalah harga setelah direvisi. Untuk di bagian meja awalnya ada di angka 5 juta, sekarang berada di 4 juta, sedangkan di kabinet awalnya itu 2 juta, sekarang menjadi 2,5 juta, karena kita juga mengikuti data yang berada di Google Spreadsheet. Di sini ada quotation customer dan permintaan revisi harga penawaran oleh customer. Untuk meja sendiri, harga sebelum revisi itu 5 juta, harga sudah revisi itu 4 juta, sedangkan di kabinet harga sebelum revisi 2 juta, sedangkan harga sudah revisi itu 2,5 juta. Sekian pembahasan saya mengenai add email in profile, create price list, quotation, delivery, dan price revision. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya adalah staff sale, di mana di sini peran saya menjadi seorang staff sales administrator, di mana memiliki tupoksi atau job desk. Antara lain itu kita add email in profile, validate quotation yang udah dibuat sebelumnya, dan kita meng-add invoice. Dan yang untuk selanjutnya kita serahkan kepada inventory administrator. Oke, nah jadi ini merupakan tampilan dari CP191 yaitu saya sendiri sebagai Jerome yang petugas sebagai staff sale. Nah, di mana di sini kita langsung aja ke menu sales, dan kemudian ini kita bisa ngelihat quotation yang udah dikirimkan oleh orang sebelumnya, yaitu di sini. Ini bisa kita klik aja. Nah, jadi di sini kita diminta karena ini tidak sesuai ya, harga yang diterapkan oleh Sani ini tidak sesuai, maka kita dapat melakukan revisi harga. Nah, revisi harga seperti ini. Oke. Revisi harga seperti ini. Nah, kemudian setelah dirasa sudah semuanya, itu kita bisa confirm aja di sini. Oke. Nah, setelah kita confirm, ini kita bisa nge-create invoice-nya. Karena ini saya pilih regular invoice aja, habis itu create and view invoice.
Oke, nah ini merupakan invoice yang sudah dibuat. Nah, jadi seperti ini. Karena tugas dari seorang staff sales hanya add email in profile, setelah itu profile quotation yang sudah dibuat sebelumnya dan meng-add invoice, maka dari itu tugas dari staff sales ini selesai dan pastikan sebelum kita melakukan tugas ini kita melengkapi email yang ada di profile seperti ini. Di sini sudah saya lengkapi jerome15@purpose.com seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke Pasha. Ke Pasha untuk melanjutkan pekerjaan, yaitu untuk memvalidate approval dari warehouse out-nya. Baik, nah sekarang tugas saya adalah melanjutkan hal yang sudah dilakukan oleh Jerome sebagai staff sales, di mana di sini saya berperan sebagai seorang staff inventory yang memiliki job desk itu add email in profile dan profile invoice yang tadinya telah dibuat oleh Jerome di warehouse out. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari Odoo yang dimiliki oleh Pasha, nah, yang sebagai seorang staff inventory. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita langsung aja pergi ke menu inventory dan kemudian kita klik di deliver order ini. Nah, agar memudahkan kita bisa search-nya itu kita filter dari search dokumen. Nah, di sini kita search-nya berdasarkan kode, di mana kodenya itu ada tadi ini ya. Kode S00144 yang telah dibuat oleh telah dibuat oleh Jerome. Di mana kita tinggal klik aja yang WH out ini. Nah, kemudian kita bisa menuliskan di sini 5 seperti yang tertera pada reserve ini ya. Ini 5, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menyelesaikan orderan dan mengirimkan kepada pelanggan, ini kita langsung aja klik validate. Oke, nah jadi setelah kita klik validate ini berarti kita telah menyelesaikan tugas kita sebagai seorang staff inventory, di mana kita bisa langsung mengirim pesan saja kepada Jerome bahwasanya produknya sudah kita kirimkan dan telah diterima oleh pelanggan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai seorang staff sales dan staff inventory, dan terima kasih.